Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Zaki. Ini adalah video pertama saya di channel ini. Di video pertama ini, saya akan mempresentasikan salah satu bab mapel informatika yaitu ilmu tentang perkomputeran. Eh, Teman-teman tahu nggak sih, sebenarnya hal-hal yang kita lakukan seperti membuka media sosial, membuka game di laptop, membuka situs di laptop dan HP, semua merupakan bagian dari informatika loh. Nah, sebenarnya apa sih informatika itu? Daripada penasaran, tonton video aku sampai habis ya. Nah, informatika adalah sebuah bidang studi yang memperkenalkan konsep dasar dan aplikasi informatika, termasuk ilmu komputer, teknologi informasi, dan sistem informasi. Mata pelajaran ini biasanya memberikan gambaran umum tentang sejarah komputer, perangkat keras dan perangkat lunak, sistem operasi jaringan komputer, algoritma, serta pengolahan data dan informasi. Nah, informatika ini menjelaskan dasar-dasar yang ada di komputer dan alat digital lainnya, seperti bagian mesinnya, cara bekerjanya, dan berbagai macam hal yang ada di komputer. Dari pelajaran ini, alat teknologi yang berhubungan dengan komputer seperti HP juga memiliki komponen yang hampir sama seperti komputer. Makanya informatika ini juga penting untuk kehidupan ya, karena di sanalah kita mendapati ilmu tentang hal-hal menarik tentang perkomputeran dan cara penggunaannya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, di sini saya akan menjelaskan dampak-dampak sosial yang ada di sekitar kita tentang informatika. Langsung saja ke dampak positif yang pertama, yaitu yang pertama ada perubahan gaya hidup. Uh, di informatika memungkinkan akses informasi dan komunikasi yang lebih mudah sehingga mengubah cara hidup dan berinteraksi. Nah, teman-teman ngerasa enggak kalau misalnya orang dulu kalau misalnya pergi berbelanja mungkin harus ke tempat lokasi dan tempat yang sangat jauh. Dan di era digital sekarang, orang-orang sudah bisa melakukan pembayaran secara online lewat HP, lewat QRIS, belanja online, aplikasi-aplikasi belanja online dan semacamnya. Maka dari itu, uh, perubahan gaya hidup ini memungkinkan era digital yang semakin maju terhadap dunia bisnis ataupun dunia online dan AI. Lanjut yang kedua, yaitu akses informasi yang luas. Internet dan berbagai platform digital memberikan akses yang mudah dan cepat ke berbagai informasi, pengetahuan, dan sumber daya pendidikan. Nah, jika kita mencari pertanyaan atau bertanya sesuatu, mungkin banyak kita menggunakan Google atau AI seperti Gemini atau ChatGPT. Itu semua merupakan bentuk-bentuk dari akses informasi untuk penyebaran secara luas. Maka dari itu, Google atau AI untuk penyebaran yang secara luas ini memberikan informasi yang berbagai banyak sekali untuk kehidupan kita yang sangat membantu kita dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Lalu yang ketiga, munculnya komunitas daring. Media sosial, forum, dan platform lainnya menciptakan komunitas daring yang memungkinkan orang dengan minat yang sama untuk berinteraksi, berbagi, dan belajar bersama. Yang ketiga, munculnya komunitas daring. Komunitas daring itu seperti kelompok belajar online, seperti grup WA, grup Facebook, juga komunitas gaming. Komunitas gaming itu seperti komunitas perkumpulan antara pemain-pemain game yang berkumpul membentuk suatu kelompok untuk bermain bersama, dan komunitas lain seperti grup WA untuk berbagi cerita dan menyebarkan informasi. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke dampak negatif. Nah, dampak negatif yang pertama yaitu kecanduan teknologi dan game. Penggunaan gadget dan internet yang berlebihan bisa menyebabkan kecanduan, mengganggu aktivitas sehari-hari, dan mengaruhi kesehatan mental. Nah, kecanduan teknologi ini sudah seringkali terjadi di kalangan remaja maupun anak kecil, yang dimana mereka menghabiskan waktunya untuk bermain game dan bermain media sosial dan menghabiskan waktu secara berlama-lama
bisa sampai 5 jam ataupun 10 jam untuk menggunakan HP atau komputer tersebut untuk hal yang tidak berguna. Nah, ini sangat berdampak negatif serius bagi kehidupan manusia modern zaman sekarang, seperti menurunnya prestasi, eee, merusak kesehatan mental, dan merusak, kesehatan, bahkan bisa merusak kesehatan mental juga. Selanjutnya dampak negatif kedua adalah yaitu cyberbullying dan kekerasan online. Media sosial dan platform daring menjadi ruang untuk cyberbullying, perundungan, dan kekerasan online yang bisa sangat merusak mental korban. Nah, teman-teman tahu nggak, kalau di media sosial kita dapat memberikan komentar yang berupa komentar positif ataupun komentar negatif. Di cyberbullying ini, banyak sekali orang-orang yang mengejek konten-konten orang seperti rasisme atau merundungi, seperti mengejek fisik maupun mengejek secara nonverbal. Nah, banyak orang tidak tahu kalau kalau itu merupakan suatu bentuk bentuk dari cyberbullying ataupun kekerasan online eee, yang dapat merusaki mental seseorang dari video video yang diunggah tersebut. Misalnya seperti ada orang yang memperlihatkan video ini itu, bahkan kita mengejeknya dengan tidak pantas. Jadi mereka merasa takut, ataupun tidak tidak berani lagi untuk membuat video-video yang bagus. Lanjut, yang ketiga yaitu penyebaran informasi palsu dan berita bohong. Nah, ini yang intinya. Cepatnya penyebaran informasi dunia maya memungkinkan berita-berita palsu dan hoaks menyebar dengan mudah, mengacaukan masyarakat dan menyebabkan ketidakpercayaan. Nah, banyak sekali hal-hal penipuan yang dilakukan oleh manusia zaman sekarang untuk menipu orang-orang di sekitarnya, seperti menyebarkan berita hoaks, memberikan hal-hal yang aneh, juga memberikan informasi yang tidak jelas. Nah, itu merupakan bentuk-bentuk penggunaan HP teknologi yang tidak benar dan tidak efisien. Nah, kesimpulannya adalah informatika memberikan banyak hal luar biasa kepada kita. Banyak hal yang berhubungan dengan informatika membantu kehidupan manusia, seperti misalnya teknologi. Namun jika tidak digunakan secara benar dan cermat, teknologi informatika dapat membahayakan kehidupan manusia. Oleh karena itu, harus bijak dalam penggunaan hal-hal tentang informatika. Jadi, teman-teman boleh saja menggunakan teknologi, namun juga dibatasi dan jangan melakukan hal-hal yang tidak senonoh ya. Dan cerdiklah menggunakan teknologi untuk masa depan teman-teman yang lebih cerah, dan untuk saya juga. Baiklah, sekian presentasi saya kali ini. Jika ada salah, saya mohon maaf, dan jika ada kata-kata yang terbata-bata, saya mohon maaf juga, karena ini merupakan video pertama saya juga, dan saya baru pertama kali membuat video di YouTube untuk kali ini. Terima kasih dan sampai jumpa di video berikutnya.